Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Rektor Universitas Telkom beserta seluruh pimpinan dan pejabat Universitas Telkom yang hadir pada siang hari ini, pimpinan yayasan pendidikan juga yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati pula. Yang saya banggakan adik-adik, para mahasiswa, mahasiswi dan hadirin sekalian. Semoga kita semua selalu dalam ridho-Nya ya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya bersyukur bisa hadir dengan Anda semua di Masjid Syamsul Ulum Universitas Telkom yang sebelum saya hadir tempat ini, saya sebenarnya sudah cukup lama mendengar tentang kiprah-kiprah yang baik dan prestasi-prestasi dari Universitas Telkom. Saya berharap yang di depan saya, adik-adik yang sekarang sedang belajar di Universitas ini, insya Allah bisa menorehkan prestasi yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan pengantar saja. Saya berharap kita bisa diskusi setelah itu. Pengantar saya, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adik, saya ingin mengambil satu cuplikan dari peristiwa yang pernah terjadi pada masa Nabi kita yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diabadikan oleh Al-Quran. Peristiwa itu terjadi sekitar 16 bulan setelah Nabi yang mulia bersama para sahabat berhijrah dari Mekah ke Madinah. 16 bulan hijrah, lalu terjadilah peristiwa itu. Apa peristiwa itu? Peristiwa itu adalah tahwilul qiblah, pindah arah kiblat pada saat melaksanakan sholat. Kita tahu bapak-bapak dan ibu bahwa kiblat Nabi yang mulia beserta para sahabat ketika di Mekah adalah menghadap ke Baitul Maqdis. Terus berlanjut sampai 16 bulan setelah Rasul berhijrah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat di Mekah, ketika kiblat itu menghadap ke Baitul Maqdis, beliau sengaja memilih tempat sholat di Ka'bah yang memungkinkan beliau untuk menghadap Ka'bah sekaligus juga menghadap kiblat Baitul Maqdis. Jadi beliau selalu memilih, kalau dalam istilah sekarang itu adalah antara rukun Syami dengan Hajar Aswad. Jadi kalau kita berdiri di sisi itu, maka di depan kita Ka'bah, dan kemudian di depan kita juga secara imajiner itu adalah Baitul Maqdis searah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukan itu setiap sholat di samping Ka'bah. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang sangat cinta Mekah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta pada Ka'bah yang beliau tahu dibangun oleh kakek beliau, Sayyiduna Ibrahim alaihissalam beserta putra beliau Ismail. Nah, ketika pindah ke Madinah, Madinah itu letaknya antara Mekah dan Palestina. Jadi tidak bisa lagi. Kalau waktu di Mekah masih bisa Rasulullah SAW melaksanakan perintah Allah untuk berkiblat ke Baitul Maqdis, tapi sekaligus juga di depan itu Ka'bah. Maka ketika hijrah ke Madinah, kalau menghadap Baitul Maqdis pada saat sholat,
maka Ka'bah itu otomatis di punggung beliau. 16 bulan berjalan. Rasulullah SAW terus menerus itu diabadikan oleh Al-Quran dengan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Jadi Rasul itu ngelihat atas terus dalam bahasa Al-Quran. Ayat di Al-Baqarah ya. Kalau tidak salah 144 Al-Baqarah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Rasulullah SAW rindu betul untuk menghadap Ka'bah. Rasulullah SAW mengharap dalam doa-doa beliau supaya Allah merubah kiblat itu dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Diijabahlah harapan dan doa Rasulullah SAW ini dengan ayat yang saya baca tadi. Falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Maka kami hadapkan engkau wahai Muhammad kepada kiblat salat yang engkau ridhoi. Jadi di sini adik-adik sekalian dan bapak-bapak, ibu saudara sekalian, ada satu ungkapan Al-Quran yang tidak hanya pada saat ini saja disampaikan oleh Allah. Tardoha, yang engkau ridhoi. Jadi ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW itu tidak hanya keberkahan Rasul yang kita dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Karena Allah sendiri menginginkan kita untuk melakukan sesuatu, Allah sendiri melakukan sesuatu yang membuat Rasulnya SAW itu menjadi ridho. Jadi kecintaan Rasul itu jalan untuk mencapai kecintaan Allah. Tardoha, yang engkau sukai wahai Muhammad. Ada juga di dalam surah Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi supaya kamu ridho wahai Muhammad, itu ada dalam Al-Quran. Dengan kata lain, kata para ulama, ridhonya Rasul adalah ridhonya Allah. Jadi kita mengikuti sunnah Rasul SAW, membangun silaturahim yang baik, memberikan makan kepada fakir miskin, kemudian memberikan kemaafan bagi orang yang salah, kemudian menasihati dalam kebaikan, serta semua sunnah-sunnah yang diberikan tuntunannya oleh Rasul SAW, jalan untuk mencapai keridhaan Allah. Ketika terjadi perpindahan arah kiblat ini, komentar kemudian datang dari orang-orang yang tinggal di Madinah pada waktu itu yang bukan merupakan bagian dari umat Islam, terutama orang-orang Yahudi. Apa kata mereka? Sekarang baru ketahuan bahwa Muhammad ini bukan penerus Nabi yang benar, karena Baitul Maqdis ini adalah kiblat dari para Nabi dan Rasul sebelumnya. Muhammad ini mengaku bahwa agamanya adalah agama meneruskan dari yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Tapi kenapa kemudian kiblatnya berpindah? Panjang pembahasan. Kemudian terjadi perdebatan. Beberapa waktu setelah terjadi perdebatan itu, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin ila akhir ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun." Allah putus perdebatan itu. Allah putus perdebatan itu dengan orientasi. Nah, inilah orientasi Islam. Apa orientasi Islam itu? Allah tegaskan dalam ayat ini, bukanlah kebajikan yang utuh, yang benar-benar kebajikan. Antuwallu wujuhakum qibal al-masyriq wal maghrib, yaitu dengan sekadar menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat. Tidak sekadar menghadapkan wajahmu ke Ka'bah atau sebelumnya ke Baitul Maqdis. Bukan itu kebajikan yang benar-benar kebajikan. Tetapi kebajikan itu adalah Allah uraikan di sini.
Man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ada keimanan dan keyakinan yang kokoh. Jadi sistem keimanan yang kokoh menyangkut hal-hal yang paling penting dalam kehidupan kita, tentang Khalik kita Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang hal-hal gaib yang ditegaskan dengan qat'i, jelas di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada para nabi, kepada kitab-kitabnya, kepada hari akhir. Dan tidak cukup hanya di situ. Berhenti di situ? Tidak. Wa aqamas shalah wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin was-sa'ilina alaih. Memberikan apa yang masih kita sukai. Wa atal mala ala hubbihi. Jadi memberikan sesuatu yang masih kita sukai, bukan sesuatu yang memang sudah tidak kita cintai. Bagian dari harta yang kita masih butuh padanya, bagian dari sesuatu yang kepemilikannya masih ada, kita senangi, kita berikan, kita berbagi. Wa aqamas salata wa ataz zakah, menegakkan salat, kemudian menunaikan zakat. Wal mufu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Lalu menunaikan semua komitmen-komitmen kita. Kalau adik-adik sebagai mahasiswa punya komitmen kepada orang tua, tunaikan dengan baik. Kalau adik-adik punya komitmen kepada tempat adik-adik, tempat kita belajar menuntut ilmu, tunaikan komitmen itu dengan baik. Apapun komitmen yang baik yang di dalamnya tidak ada unsur membelakangi tuntunan agama, tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dibawa oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun nama komitmen itu, komitmen dalam berkeluarga, komitmen dalam berbangsa, komitmen dalam berusaha, komitmen dalam belajar, tanda dari kebajikan adalah menunaikan komitmen-komitmen. Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Itulah mereka yang jujur dalam imannya dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak dan ibu, pintu masuknya adalah pindahnya kiblat, tapi bukan itu yang dituju oleh Allah. Pintu masuknya adalah arah sholat, tapi bukan itu yang hendak Allah tanamkan kepada kita. Itu adalah hal yang penting, tapi yang lebih penting dari itu adalah apa yang ada di dalam ayat ini. Jadi ayat 144, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, itu penting betul. Jangan bergeser dari itu, tetaplah menghadap Ka'bah sepanjang masa, karena itulah kiblat kita. Tapi ingat, ada yang lebih penting lagi dari itu. Dari 144 itu adalah ayat yang saya baca tadi. Ayat 177. Silahkan nanti dibaca, direnungkan semua rangkaian perintah dan tuntunan Allah di situ. Kenapa ayat 177 ini turun? Ada satu kisah yang disampaikan oleh para ulama, bapak-bapak ibu, bahwa ketika perintah untuk menghadap ke Ka'bah itu turun, lalu terjadi perdebatan, maka kemudian terjadilah saling membanggakan. Apa kata orang Yahudi dan Nasrani? Kami lebih mulia dari umat Islam itu, pengikut Muhammad, karena agama kami duluan, Rasul kami duluan, kitab kami juga duluan. Kami lebih mulia dari agama Islam, agama yang dibawa oleh Muhammad itu, karena Nabi kami Isa alaihi salam, dia punya banyak sekali mukjizat, kata orang Nasrani. Lalu umat Yahudi mengatakan Nabi Musa kami itu bisa membelah laut, disebutkanlah sekian banyak kemukjizatannya. Umat Islam kemudian terpancing untuk merespon ucapan-ucapan dan kesombongan itu dengan mengatakan kamilah yang paling baik, kami punya kitab yang paling sempurna, dan kami punya nabi penutup dari semua nabi.
Apa respon Allah? Jadi ini ada orang sombong, tentu tidak semua, ya. Ada sebagian sombong, lalu kita balas dengan menyombongkan diri kita. Apa kata Allah? Apa respon Allah? Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Tidaklah kemuliaan itu akan teraih bi amaniyikum, dengan klaim-klaimmu, dengan omongan kita, itu kemuliaan tidak akan kita dapatkan. Kemuliaanmu itu kata Allah bukan dengan membanggakan, sekedar membanggakan bahwa agama kita ini agama yang sempurna, Rasul kita penutup dari semua nabi. Bukan itu kata Allah. Wala bi amani ahlil kitab. Dan tidak pula kemuliaan itu diperoleh oleh mereka hanya dengan sekedar kesombongan mereka. May ya'mal su'a yujza bih wala yajid lahu min dunillah waliyan wala nasira. Siapa yang berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan. Siapa yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Maka dari ayat ini kata para ulama, orientasi Islam itu adalah karya dan kerja kita sebagai umat dalam kehidupan dunia. Nah, itu yang dijelaskan oleh ayat 177 tadi. Maka Bapak Ibu, kalau kita baca buku-buku yang mendeskripsikan masyarakat Madinah. Nih, masyarakat Madinah. Pada masa Rasulullah SAW dideskripsikan, direkonstruksi dalam bentuk tulisan. Kayak apa sih masyarakat Madinah itu? Seperti apa? Apakah isi masyarakat Madinah itu adalah orang yang beribadah terus-menerus di masjid? Atau sebaliknya, apakah di Madinah itu diisi oleh orang-orang yang punya profesi yang sama semua? Orang-orang yang kerjanya hanya mengaji dan belajar agama, atau seperti apa? Kalau kita lihat rekonstruksi yang dilakukan oleh para ulama dalam membangun gambaran kota Madinah, yang di situ ada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta semua para sahabat beliau, maka ternyata wajah Madinah itu adalah wajah yang berwarna-warni. Tidak ada profesi yang produktif, tidak ada profesi yang baik, tidak ada profesi sosial yang punya fungsi sosial pada masa itu kecuali ada di Madinah. Di Madinah itu ada pedagang-pedagang yang hebat, ada ahli cocok tanam, ada ahli administrasi pemerintahan, ada yang memang menjadi rujukan di dalam hal-hal fatwa agama. Bahkan, walaupun tidak persis sama, di Madinah itu juga ada sahabat-sahabat Nabi yang kerjanya itu melakukan relaksasi sosial. Kalau bahasa kita jadi pelawak. Ada sahabat Rasulullah SAW namanya Nuaiman. Yang namanya Nuaiman ini kemana-mana selalu bikin orang tertawa. Datang ke masjid, melakukan hal-hal yang membuat orang satu isi masjid itu tertawa. Dan Rasul tidak pernah marah kepada orang. Bahkan Rasulullah SAW ketika kehilangan Nuaiman beberapa waktu dicari. Mana Nuaiman? Kok sudah lama tidak ada hiburan dari dia? Pada masa Rasul ada sastrawan namanya Hasan bin Thabit. Orang yang memang berbakat untuk menyampaikan, membuat puisi-puisi. Maka disuruh oleh Rasul untuk menggubah puisi-puisi yang isinya keagungan Islam. Pada masa Rasulullah SAW juga ada kelompok-kelompok seni. Kalau dalam hadis disebutkan Gilmanun minal Habasyah, ada anak-anak muda dari Habasyah. Habasyah itu Ethiopia sekarang. Mereka itu berkesenian, menyampaikan lagu-lagu, menyanyikan, mendendangkan lagu-lagu
bahkan di masjid Rasulullah SAW pada masa itu. Nabi melihat, menonton, Sayyidah Aisyah juga ikut melihat. Mungkin kalau ada komputer zaman Rasul, di Madinah itu pasti banyak programmer. Tidak ada profesi yang bermanfaat kecuali hidup dan berkembang di masyarakat Madinah pada masa Rasulullah SAW. Dan satu sama lain itu saling mengokohkan, satu sama lain itu saling memperkuat. Itulah yang menyebabkan, kata ulama, maka Madinah itu menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Jadi salah satu sebab dari cemerlangnya Madinah pada masa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah karena para sahabat dengan beragam talenta dan bakatnya, mereka berkiprah dengan penuh kesungguhan dalam setiap profesinya. Maka Rasulullah SAW sebagaimana dia memotivasi, sebagaimana dia memotivasi sahabatnya untuk belajar Al-Quran. Apa kata Rasul? Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang baca Quran dan kemudian mengajarkannya. Pada saat yang lain beliau masuk ke pasar, lalu mengatakan apa? At-tajirul aminus saduq ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Bisnismen yang jujur, yang komit, yang menjaga amanahnya dengan baik, maka nanti di akhirat akan bersama dengan para nabi, orang-orang syuhada, dan semua orang-orang yang hebat. Rasulullah SAW membangun Madinah itu dengan semangat. Kalau dalam surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi ada kolaborasi dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, kalau lokus dari Islam pada masa Rasulullah SAW adalah kota Madinah, maka lokus dari berislam kita untuk bangsa Indonesia ini adalah tanah yang namanya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau bicara tentang future leader ini yang ada tulisannya di belakang, ya semua kita ini bisa menjadi bagian dari future leader itu, dengan syarat ada semangat untuk berkolaborasi dalam kebaikan. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu tidak pernah mengistimewakan sekelompok sahabatnya di atas yang lain. Semua diperlakukan dengan penuh kemuliaan oleh Rasul. Maka tidak ada kita jumpai, kalau kalian baca sirah Rasulullah SAW, itu tidak pernah dalam ratusan ribu interaksi beliau dengan sahabatnya yang direkam, dicatat di kitab-kitab hadis, tidak pernah sekalipun Nabi SAW itu menyebut nama seseorang di depan umum dengan sebutan yang tidak baik. Semua dihargai oleh Rasulullah SAW. Nah, ini bapak-bapak dan ibu serta adik-adik semua ya, semangat untuk membangun kolaborasi kebaikan dari Rasulullah SAW inilah yang saya harap tumbuh di tengah-tengah kita. Kalau saya lihat adik-adik yang ada di sini ya, saya yakin jamaah Syamsul Ulum, mahasiswa Universitas Telkom ini berasal dari banyak sekali sudut-sudut Indonesia. Ada yang dari Lombok, ada yang dari Jawa, dari Sumatera, dari Sulawesi, Ketika kalian duduk bersama-sama seperti ini, lihat kiri kanan kalian. Bangun kolaborasi dengan yang ada di kanan, yang ada di kiri kita. Saya kalau berjumpa dengan santri-santri saya di Lombok sana, saya selalu mengatakan bahwa masa depan kalian salah satu di antaranya ditentukan dari bagaimana kalian memaknakan mujalasah pada hari ini. Mujalasah itu artinya bermajlis duduk. Apa arti memaknakan mujalasah? Lihat kiri kanan kita.
teman-teman sahabat-sahabat kita, rekan satu angkatan kita, bangun semangat untuk apa? Untuk membangun kebaikan sejak sekarang ketika kita berada di bangku kuliah. Jadikan teman-teman kita di masjid ini, teman-teman ketika kuliah dalam satu ruangan kelas yang mungkin pada hari ini kita disatukan dengan satu mata kuliah, dua mata kuliah, tapi kalau dengan kesungguhan kita membangun persahabatan yang baik, maka kita akan disatukan tidak hanya oleh satu dua mata kuliah, tapi oleh visi bersama ke depan untuk Indonesia. Itu yang dibangun oleh Nabi yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Ketika wafat Rasul, ada 114.000 sahabat. 114.000 itu Pak Rektor, jumlah yang sedikit Pak ya, dibanding kita sekarang. Bahkan mungkin kalau di Bandung 114.000 itu lebih kecil dari jumlah penduduk satu kelurahan mungkin yang padat ya, atau kecamatan. 114.000. Tetapi yang 114.000 ini mereka punya mahabbah. Jadi ada energi saling mencintai. Kenapa energi ini mereka dapatkan? Karena pemimpinnya, yaitu Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW, mengalirkan tidak putus-putusnya energi kasih sayang ini. Kalau kita baca dalam surah At-Taubah ya, 128 atau 29, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Rasul itu yang paling menonjol adalah kecintaannya. Maka kalau tadi kita simak ustadz kita berkhutbah tentang takwa kepada Allah ya. Takwa itu sering kita terjemahkan dengan takutlah kepada Allah. Di titik ini kita perlu hati-hati. Takut kepada Allah itu bukan takut kita ya, kepada sesuatu yang dipersepsikan kejam, tidak. Kata para ulama, takwa itu memang salah satu unsur utamanya khasyah, takut. Tapi ada unsur lain yang tidak kalah kuatnya dalam takwa itu yang namanya al-mahabbah, yaitu cinta. Jadi kita menjalankan perintah Allah itu bukan karena kita takut dihukum, tapi karena kita cinta kepada Allah. Ya, seperti kita membangun hubungan ya, misalnya bersuami istri. Kenapa sih kok saya sebagai istri mengikuti kata suami? Kan bagusnya bukan karena saya takut dihukum, kan bagusnya bukan karena saya takut dicerai apalagi, tapi karena saya cinta pada suami. Maka ketika ittaqullah, saya minta kita semua ketika mendengar kata bertakwalah kepada Allah, yang terbersit dalam diri kita sebelum hal-hal yang lain adalah cinta kita pada Allah. Nah, ini yang dibangun oleh Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya berpikir ya, bahwa ya ini pula ya, yang hendaknya kalau kita bicara tentang Indonesia kita sekarang, Indonesia kita di masa yang akan datang. Kita ini masih cinta enggak sih sama sesama kita, anak-anak bangsa? Masih ada enggak cinta kita? Bapak-bapak, ibu,
dalam Al-Quran. Ada yang masih ingat ayat apa yang paling panjang dalam Al-Quran? Ayat apa? Tentang hutang. Jadi ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, yang kalau kita pakai mushaf hafalan itu satu halaman penuh dari awal sampai akhir. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidinin ila ajalin ila akhir ayat. Adalah ayat tentang hutang piutang. Satu. Yang kedua, kalau kita bicara tentang ibadah kepada Allah, ayat tentang ibadah yang paling utuh tuntunannya itu ayat tentang ibadah apa? Tadi Ustadz kita, khotib kita menyampaikan itu, menyitir sedikit. Adalah ayat-ayat ibadah yang terkait dengan warisan. Kalau ayat ibadah yang kaitannya murni antara manusia dengan Allah, itu pendek-pendek disebutkan. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Tapi ketika ayat ibadah itu berkaitan dengan hubungan antar manusia, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayayn, panjang dijelaskan, detail sekali. Siapa yang dapat setengah, yang dapat sepertiga, yang dapat seperempat, seperdelapan, 2/3, yang dapat asabah, detail dijelaskan dalam surat An-Nisa. Apa maknanya kata para ulama? Maknanya adalah bahwa hubungan antar manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu standar yang menentukan bagusnya atau tidak keislaman dan keimanan kita. Dan itu tercermin di masyarakat Madinah. Ada sahabat yang mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, tetangga saya seorang perempuan, dia setiap hari tidak pernah berhenti puasa sunnah. Setiap malam saya dengar suara dia mengambil air wudhu untuk salat tahajud. Cuman ada satu sifat, wa tu'dzil jar, omongannya sering menyakiti tetangga." Rasul merespon dengan satu kalimat, hiya finnar, dia tempatnya di neraka. Apa artinya? Jadi membangun hubungan sosial yang baik, menjadikan diri kita sebagai seorang warga masyarakat yang menghadirkan kebaikan-kebaikan untuk orang lain, itu ternyata sangat penting. Bahkan dalam beberapa konteks lebih penting dari amalan-amalan sunnah yang merupakan bagian hubungan kita kepada Allah. Kalau kita salat sunnah, ini urusan kita sama Allah. Tapi ngomongin orang, itu urusan kita dengan manusia. Pahala salat sunnah kita tidak bisa menutupi dosa dari kita merusak hubungan dengan orang lain. Itulah Islam. Nah, tinggal kita lihat dalam interaksi kita. Tidak ada kitab suci yang mendetailkan, menggambarkan demikian buruknya yang namanya pekerjaan mengumpat atau menggibah itu. Dalam Al-Quran, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitah. Siapa di antara kalian yang sanggup memakan daging bangkai saudaranya? Itulah perumpamaan kita menggibah orang lain. Jadi kita menggibah si A itu sama dengan artinya kita lihat dia mati, kita potong dagingnya, kita makan dagingnya. Itu gambaran Al-Quran. Setelah membaca ayat itu, pertanyaannya, gibah ini banyak gak di antara kita? Saling memfitnah ini banyak gak? Nah, bicara tentang NKRI, bicara tentang kita ke depan, bagian yang menurut saya sangat penting ya, adik-adik, selain tentu penguasaan keilmuan kalian ya, penguasaan keilmuan kalian, saya
banyak melihat anak muda kita sekarang, insya Allah tidak termasuk di Telkom, yang selalu bicara tentang kewajiban negara kepada mereka, menggugat negara. Saya termasuk orang yang yakin, ya, stay at your school and your country will need you. Belajar saja, dan negara akan perlu kepada kalian. Negara yang akan mencari kalian, negara yang akan memburu kalian, mengambil, menarik kalian. Jangan bicara tentang apa yang negara ini bisa beri kepada kita. Belajar saja, belajar saja. Orang yang berilmu itu seperti kata Rasulullah SAW, ya, orang yang berilmu itu bahkan belum sampai ketika tahap dia berilmu, dalam prosesnya saja itu semua dunia ini, bukan hanya manusia, bahkan dalam ungkapan Rasul, tastaghfiru lahumul hitan, sampai ikan paus, ikan-ikan di laut ikut beristighfar untuk mereka. Di mana coba agama yang seluruh dunia, bukan hanya manusia, makhluk-makhluk di laut semua itu berkonspirasi untuk membantu seorang penuntut ilmu, berkolaborasi untuk membangun, untuk membantu penuntut ilmu, mendoakan mereka, mengistighfarkan mereka, hanya dalam tuntunan Rasulullah SAW. Jadi belajar. Saya ya tentu selain penguasaan ilmu, ya, ketika kita menguasai ilmu, dan kalau bicara tentang ilmu, penegasan Al-Quran itu jelas, ya. Hampir semua kalimat dalam Al-Quran yang bicara tentang ilmu tidak menyebut tentang objeknya. Kenapa? Satu sebab, lit ta'mim, karena ilmu itu tidak berbatas. Jadi selalu dimutlakkan oleh Al-Quran. La yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Berilmu apa? Nggak disebut. Kenapa? Ilmu tidak berbatas, terus berkembang. Nah, selain penguasaan keilmuan yang kalian terus pelajari di universitas ini, saya berharap, ya, bahwa ketika belajar tentang Islam, jangan lupa untuk belajar tentang akhlak Islam. Tentang akhlak. Karena di masa sekarang yang saya rasakan, ya, akhlak ini adalah bagian penting dari Islam yang semakin sulit kita jumpai, akhlak Islam. Karena satu dua hal kita bisa memutuskan silaturahim. Karena satu dua hal kita bisa memusuhi orang lain. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebagai umatnya untuk terus membangun persahabatan dan persaudaraan yang genuine. Apa persahabatan yang genuine? Lillahi ta'ala, karena Allah. Maka kalau ada orang yang berbeda, bahkan orang yang dalam bahasa kita menyimpang dari tuntunan agama, bukan untuk dijauhi, tapi sebagaimana tuntunan Rasul SAW ketika membangun masyarakat Madinah, satu sama lain itu saling mengisi, mengingatkan, menasehati, mengajak kepada kebaikan dengan cara-cara yang baik. Bapak-bapak saudara sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Dan saya berharap, ya, sebelum kita nanti berdialog, saya dengar tadi sejarah tempat ini, Syamsul Ulum. Di sini pernah ceramah almarhum Bapak B.J. Habibie rahimahullah, rahmatullah, dan banyak tokoh-tokoh. Saya yakin juga dari sini juga sudah lahir orang-orang yang membangun Indonesia selama ini. Saya berharap kalau kita menggunakan etos yang diberikan oleh Rasulullah SAW, bahwa
hari ini harus lebih baik dari yang kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Maka saya berharap para mahasiswa mahasiswi yang sekarang sedang belajar ini bisa menghadirkan karya-karya yang lebih hebat, lebih bermanfaat untuk kita semua, untuk Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik,
Ya, pertama Zailul Haq ya. Jadi kan begini, satu hakikat di antara sekian banyak hakikat penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah mukhtalifin, bahasa Al-Qur'annya. Wala yazaluna mukhtalifin. Jadi salah satu hakikat dari sekian banyak hakikat penciptaan adalah bahwa kita diciptakan dalam keadaan berbeda-beda. Itu hakikat Qur'aniyah. Ya, jadi hakikat Al-Quran tentang penciptaan itu salah satu di antaranya bahwa kita diciptakan dalam keadaan berbeda-beda. Macam-macam bedanya. Ya. Baik itu dari penampakan fisik maupun dari kultur budaya, dari tempat tinggal dan segala macam, 1001 perbedaan. Nah, yang kedua, perbedaan ini kemudian ditarik oleh Allah, ini oleh Allah sendiri dalam Al-Hujurat itu ke dalam satu simpul. Dalam bahasa Al-Quran itu sederhana sekali, lita'arafu. Jadi memang kehebatan Al-Quran adalah sesuatu yang besar dan rumit itu bisa diekstraksi dengan sangat sederhana, tapi menyingkap ya, apa yang sebenarnya, makna yang terbaik. Lita'arafu. Jadi perbedaan-perbedaan itu kata Allah adalah lita'arafu, untuk saling mengenal. Tidak hanya saling mengenal, karena lita'arafu itu juga dari kata al-ma'rifah ya. Saling belajar. Tidak hanya saling mengenal dan belajar. Lita'arafu itu juga satu akar kata dengan al-urfu, yang artinya adat kebiasaan. Tidak hanya saling mengenal, belajar, tapi juga untuk membangun satu kesepakatan. Nah, makna yang ketiga inilah kemudian kata para ulama yang dilakukan pendabarannya oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ketika melihat perbedaan itu tidak dibiarkan begitu saja, tapi kemudian perbedaan itu dijadikan medium untuk saling mengenal, untuk saling belajar, dan untuk membangun kesepakatan bersama. Apa kesepakatan bersama pada masa Rasulullah SAW? Itu hidup bersama dalam masyarakat Madinah dengan satu panduan namanya Piagam Madinah. Jadi Piagam Madinah itu kesepakatan yang dibuat oleh Rasulullah SAW untuk menjabarkan arti lita'aruf dalam konteks waktu itu. Ketika Sayyidina Umar memimpin pembebasan Masjidil Aqsa, begitu berjumpa dengan penduduk yang tinggal di Kudus atau Yerusalem, bahasa kita juga, sebagian kita itu penduduknya macam-macam. Ada Yahudinya dan banyak Nasraninya. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Beliau membuat Asyurutul Umariyah, perjanjian Umar untuk semua orang yang ada di situ, apapun agamanya. Kenapa kok Sayyidina Umar membuat perjanjian, kesepakatan? Kenapa enggak Sayyidina Umar mengatakan, yuk semuanya kita sekarang berhukum kepada Quran hadis? Kenapa Rasulullah SAW membuat Piagam Madinah, tidak mengatakan pokoknya sekarang kita berhukum pada Quran hadis? Karena kesepakatan itu memang tidak bertentangan. Kesepakatan itu sekali lagi penjabaran dari lita'arufu dalam konteks hidup bersama. Sebagai warga di suatu tempat di mana kita punya banyak perbedaan, budaya kita beda, suku kita beda, agama kita beda. Apa yang menjadi pengikatnya? Pada masa Rasul namanya Piagam Madinah, Rasul yang buat. Pada masa Sayyidina Umar, Asyurutul Umariyah untuk penduduk Yerusalem atau Al-Quds. Nah, kita di Indonesia kesepakatan itu ya, kita sebut sekarang ini dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa kesepakatan tertulisnya? Namanya Pancasila. Ada konstitusi. Tinggal silahkan dinilai Pancasila itu dari sudut pandang Islam.
Kalau kita bicara Pancasila kan tertulis semuanya, nggak ada yang sembunyi. Ketuhanan yang Maha Esa. Bertentangan enggak dengan ajaran Islam? Bertentangan enggak, adik-adik? Ada yang mengatakan bertentangan? Kemanusiaan adil dan beradab bertentangan enggak? Bukan hanya tidak bertentangan, senafas dengan arah mewujudkan keadilan dan kemanusiaan. Persatuan Indonesia bertentangan enggak? Tidak. Kita disuruh bersatu. Permusyawaratan bertentangan enggak? Tidak juga. Keadilan sosial tidak juga. Semua tertulis. Maka letakkan semua kesepakatan itu sebagai bagian dari penjabaran li ta'arafu, tuntunan Al-Qur'an yang suri tauladan pertamanya itu dilakukan oleh Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berharap ini juga menjawab tadi ya tentang Pancasila. Jadi kalau ada di tempat lain juga kesepakatan ya silahkan. Ketika Amr bin As masuk ke Mesir, membebaskan Mesir, dia juga buat kesepakatan dengan penduduk Mesir untuk menjaga agar perbedaan-perbedaan yang itu tidak ada yang saling menzalimi satu sama lain. Dan kesepakatan yang kita buat sebagai bangsa Indonesia ini, saya ingin adik-adik dan kita semua banyak-banyak mensyukurinya. Kenapa? Karena kesepakatan inilah yang memungkinkan kita untuk bisa hidup dengan baik dan melaksanakan tuntunan Islam dengan baik di Indonesia. Tuntunan kita dalam beribadah, tuntunan kita dalam bermuamalah. Memang tidak ada penjabaran Islam yang sempurna 100%. Bahkan pun pada masa Nabi kita yang mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah berarti bahwa pada masa itu semuanya ideal? Tidak juga. Al-Qur'an merekam, "Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq." Di antara kalian, di sekeliling kalian itu ada orang-orang munafik. Jadi orang munafik, sesuatu yang tidak baik, yang buruk ada juga. Maka tugas kita bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, termasuk kita dalam berindonesia ya, bukan mewujudkan sesuatu yang ideal di mana sama sekali tidak ada keburukan, tidak ada kejahatan. Kita tidak sanggup. Bukan tugas kita. Tapi tugas kita adalah amar ma'ruf nahi munkar. Mewujudkan masyarakat yang mainstreamnya adalah kebaikan. Apa arti mainstream kebaikan? Kebaikan itu yang menonjol. Ada keburukan-keburukan tapi dia di pinggir-pinggir. Nah, kalau sudah mampu kita memainstreamkan kebaikan, berarti insya Allah itu masyarakat yang baik. Yang tidak baik adalah kalau kejahatan itu yang menonjol, lalu kebaikan itu di pinggir-pinggir. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau kita lihat Indonesia sekarang, ya dalam situasi apapun, kalau kita renungkan Indonesia kita ini, saya yakin bahwa kebaikan itu masih menjadi mainstream kita di Indonesia. Majelis-majelis kita masih ramai, kemudian pelaksanaan hal-hal yang baik juga, inisiatif-inisiatif kebaikan, ibadah-ibadah. Tidak ada negara yang punya masjid dan musola sebanyak Indonesia. Majelis taklim pengajian di kampus-kampus seperti di Syamsul Ulum ini ada masjidnya, ada DKM. Alhamdulillah. Jadi ini patut kita syukuri. Tentu tidak ada yang sempurna. Nah, tugas kita untuk terus amar ma'ruf nahi munkar, meningkatkan kualitas kebaikan itu secara kolektif. Jadi itu yang mungkin saya bisa respon ya. Kemudian tentang Khawarij. Khawarij itu secara letter lock ya, secara harfiah artinya yang keluar. Kenapa mereka dikatakan kelompok yang keluar? Karena pada awalnya mereka adalah pengikut dari Sayyidina Ali.
Sayyidina Ali itu khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin. Pada saat itu ada pemberontakan oleh Sayyidina Muawiyah. Terjadilah perang, namanya perang Siffin. Sampai pada satu titik Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah sepakat untuk berdamai dan berhenti berperang. Di antara pasukan Sayyidina Ali ada yang tidak setuju. Mereka mengatakan, kalau kita ini membawa kebenaran, kenapa kita berdamai sama orang yang zalim? Kalau kita tidak membawa kebenaran, ngapain saya bersama Sayyidina Ali? Kira-kira begitu. Kalau emang Sayyidina Ali ini orangnya benar, kenapa kita nggak perang terus sampai selesai? Kalau dia benar, berarti Muawiyah kan salah. Kenapa kita berhenti memerangi terus saja sampai selesai? Karena yang namanya kebenaran itu harus menghabiskan kebatilan. Kalau Sayyidina Ali nggak benar, ngapain saya sama dia? Kira-kira begitu. Akhirnya apa? Sampailah mereka pada kesimpulan berikutnya bahwa Sayyidina Ali ini telah meninggalkan tuntunan agama yang benar. Maka mereka pisah. Setelah pisah, mereka mengambil kesimpulan Ali dan Muawiyah itu dua-duanya sesat, maka boleh dibunuh. Nah, inilah bibit ya, dari paham ekstrim dalam Islam. Kalau kita bicara, terus sekarang ada nggak yang kayak begitu? Yang mengaku sebagai Khawarij itu udah nggak ada yang mau. Karena memang ini kelompok yang punya stigma tidak baik. Jadi persepsi orang itu memang nggak bagus. Jadi nggak ada orang mau dikatakan Khawarij. Tapi yang menganut pemikiran seperti Khawarij itu masih ada. Apa cirinya kata para ulama? Pertama adalah takfir murtakibil kabirah. Jadi bagi Khawarij ini siapapun orang Islam yang berdosa besar dia dihukumkan kafir. Apa ukuran dosa besar itu? Salah satu ukurannya adalah seperti yang dilakukan Sayyidina Ali dan Muawiyah, yaitu tidak berhukum langsung kepada Al-Quran, tapi mereka membuat hukum sendiri, yaitu berdamai antar mereka. Jadi ini ciri pertama, mengkafirkan umat Islam lain yang tidak sama pandangannya dengan mereka. Jadi kalau kita lihat ada orang sedikit-dikit mengkafirkan, nah, hati-hati. Bagaimana ibadahnya orang Khawarij? Ibnu Abbas ya. Jadi sepupu Rasul. Itu ketika diutus oleh Ali, Sayyidina Ali untuk berunding dengan Khawarij, kata Sayyidina Ibnu Abbas, begitu saya datang ke kemah mereka, saya melihat tidak ada badan yang lebih kurus dibanding badan mereka. Saking kuatnya tahajud. Jari-jari mereka itu seperti kuku-kuku onta. Saking sedikitnya makan mereka dan banyaknya ibadah mereka. Mata mereka itu cekung seperti lubang, seperti mulut sumur. Saking tidak pernah tidur malamnya karena ibadah. Dan kemah-kemah mereka itu penuh dengan suara bacaan Al-Quran seperti suara lebah yang berdengung di sarangnya. Itu Khawarij. Apa artinya, bapak-bapak, saudara? Ibadah tanpa fikih, paham, itu bahayanya bisa saja tidak kurang dibanding orang yang tidak beribadah. Ibadah tanpa paham tuntunan agama, ibadah dia rajin, tapi dia tidak tafakuh, dia tidak mengerti tentang hak orang lain, bagaimana menyikapi perbedaan pendapat, bagaimana menyikapi perbedaan pandangan, bagaimana menjaga hak-hak saudara-saudara yang itu Khawarij. Dari ibadahnya par excellent, nggak ada yang lebih hebat dari ibadah mereka.
Dan mohon maaf ya, harus disebut juga ya, harus disebut juga sebagai bagian pertanggungjawaban sejarah bahwa banyak di antara kaum Khawarij itu adalah hafizul Quran, penghafal Al-Quran. Itu ada di semua kitab sejarah. Mereka menghafal Quran, sholat malamnya tidak putus, zikirnya tidak putus, zuhudnya tidak kurang. Kepada makanan dan dunia mereka menjauh, tapi karena mereka tidak faham tentang tuntunan Islam dalam bermasyarakat, dalam membangun hubungan sosial, maka menantu Rasul yang juga sepupu Rasul, Sayyidina Ali, mereka dibunuh pada saat sholat subuh. Kok bisa orang soleh membunuh menantu Rasul? Itu kejadian. Itulah sebabnya Rasulullah menyampaikan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah berikan pemahaman dalam agama. Jadi tidak sekedar mengaku muslim, tidak sekedar kita memperkuat ibadah kita, tapi paham. Maka kata para ulama, belajar Islam itu perlu belajar dengan tertib. Rukun iman, rukun Islam, hal-hal pokok. Jangan kita mendahulukan hal-hal yang sifatnya penyempurna melebihi daripada yang pokok. Nah, jadi itu tentang Khawarij ya. Tentu yang terbaik adalah ahli ibadah dan faham. Ahli ibadah dan faham. Cinta kepada Allah, dan cinta ini dihiasi dengan kefahaman. Apa itu kefahaman? Ya kita belajar ya, belajar. Nah, terakhir tentang memimpin NTB ya, memimpin NTB ya seperti pemimpin-pemimpin yang lain ya. Artinya bahwa kepemimpinan itu adalah maqamul khidmah yang saya pahami. Kepemimpinan itu ya pelayanan. Dan memang ketika saya memimpin NTB ya, tidak ada saya mengeluarkan misalnya pergub bahwa toko harus tutup pada setiap sholat misalnya, atau pergub bahwa semua aktivitas harus berhenti, kalau tidak berhenti pada waktu sholat maka akan ada sanksi. Memang tidak ada saya keluarkan. Yang saya keluarkan ya, terkait dengan regulasi kebijakan, kalau itu merupakan inspirasi dari tuntunan Islam, adalah kebijakan yang kemanfaatannya itu dapat dirasakan secara langsung oleh publik semuanya. Kalau hal-hal yang sifatnya internal umat Islam, bagi saya itu fungsi dari ustadz, fungsi dari orang tua, fungsi dari institusi pendidikan. Tapi kalau pemimpin di ranah publik untuk semua, maka dia harus menghadirkan kebijakan yang membawa kemaslahatan langsung kepada semua. Itu sebabnya kalau kebijakan tentang wisata halal misalnya, itu NTB pertama. Kenapa? Karena walaupun inspirasinya dari ajaran Islam, tapi kemanfaatannya untuk semua. Maka saya hadirkan sebagai bagian regulasi. Kemudian juga terkait dengan bagaimana menciptakan ekonomi yang lebih berkeadilan. Kita konversi Bank NTB itu menjadi bank syariah misalnya. Kenapa bank syariah? Memang inspirasinya dari ajaran Islam, tapi esensinya itu menghadirkan keadilan, mengurangi eksploitasi, dan itu bermanfaat untuk semua. Jadi kalau saya bisa berbagi ya kepada teman-teman, adik-adik yang mungkin insya Allah nanti akan menjadi pemimpin, bagian dari komitmen ya kepemimpinan, ketika bicara saya ini seorang muslim, bagaimana saya bisa menjadi pemimpin yang baik? Kalau yang saya pahami ya, wallahu alam, adalah salah satunya
bagaimana kemudian kita bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan publik yang walaupun terinspirasi dari agama kita, tapi kita pastikan dia mampu menghadirkan kebaikan dan kemaslahatan untuk semua. Jadi itu bagian menurut saya yang dan tidak hanya ketika menjadi pemimpin formal, ya dimanapun, ya. Jadi kita menjadi orang yang bisa mengirim sinyal-sinyal kebaikan yang terinspirasi dari agama kita, tapi juga membawa kemanfaatan untuk orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Iya, jadi yang pertama, bagaimana sekarang Indonesia ini banyak hal yang bisa mengguncang atau mengurangi kekuatan dan kebersamaan kita. Yang pertama menurut saya,
Ya kita jangan ikut-ikut ya kepada hal-hal seperti itu. Jadi jangan ada ucapan apalagi perbuatan kita yang bisa memperlemah kesatuan kita sebagai bangsa. Kalau saya sih meyakini Indonesia ini nikmat Allah dan dia pasti masuk ke dalam tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Jadi menyikapi Indonesia ini bagian dari pertanggungjawaban saya sebagai orang Indonesia kelak depan Allah. Kamu buat apa terhadap Indonesiamu itu? Itu yang saya yakini. Karena saya meyakini Indonesia ini adalah salah satu dari karunia Allah. Kenapa saya yakini itu? Karena ini juga keyakinan yang sama dari para pendiri bangsa. Cerminannya apa? Atas berkat rahmat Allah. Jadi dari awal sekali pendiri bangsa kita sudah mengikrarkan bahwa Indonesia ini adalah bagian dari rahmat, nikmat dan kasih sayang Allah. Jadi kita nggak usah ikut-ikut lah. Kalau kita ikut-ikut memperlemah, merusak Indonesia, nanti semakin repot pertanggungjawaban di depan Allah. Kalau kita tidak bisa langsung memperkuat Indonesia ini, paling tidak jangan kita ikut hal-hal yang bisa memperlemah. Kemudian yang kedua, gimana kita tetap menyayangi orang lain? Kalau kata para ulama ada beberapa hal. Pertama, ta'adin nazar minal makhluk ilal khaliq. Jadi kalau kita lihat orang, Bu, kita lihat orang itu bayangkan sang penciptanya. Itu yang pertama. Jadi cara kita tetap menyayangi orang, bahkan bukan hanya orang, tapi apapun makhluk Allah adalah dengan membayangkan sang pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, dalam Islam itu setiap kebaikan baik, setiap hal yang baik itu akan kembali kepada yang melakukan dalam bentuk yang berlipat-lipat. Doa contohnya, kita doakan yang baik sama orang, malaikat mendoakan kita dengan doa yang sama. Ya, kalau dilihat dari kadar kemungkinan dikabulkan, doa malaikat pasti lebih mudah dikabulkan. Jadi kalau ingin dapat kebaikan, doakan orang dengan kebaikan itu. Karena begitu kita berdoa, malaikat akan mendoakan kita dengan doa yang sama. Demikian juga, kalau kita menyayangi orang lain, maka kasih sayang orang lain dan Allah Subhanahu wa taala juga akan datang kepada kita. Jadi Islam itu memandang amal itu seperti main karambol. Tak pukul dia mantul. Jadi setiap pukulan mantul, pukulan mantul. Baik maupun buruk. Kalau kita ngatain orang gak baik misalnya, ucapan buruk itu akan mencari. Kalau orang yang kita katakan gak baik itu memang benar-benar gak baik, mungkin ucapan itu akan jatuh ke dia. Tapi kalau ucapan itu menjumpai orang yang kita ucapkan itu tidak sesuai dengan dirinya, dia akan berbalik kepada kita yang mengucapkan. Itu kata para ulama. Jadi amal kita itu seperti main karambol, mukul, tak. Lepas kebaikan, mantul kebaikan. Lepas keburukan, berbalik keburukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata para ulama, kenapa kita perlu tetap menyayangi dan sedapat mungkin tetap menyayangi? Karena semua upaya kita untuk orang lain di dunia akan dibalas dengan min jinsihi, dengan jenisnya kelak di akhirat. Contoh, man satara musliman satarahullah. Siapa orang yang suka menutup kekurangan orang lain, maka Allah akan tutup kekurangannya kelak di akhirat. Man nafassa'an mu'minin kurbatan min kurabid dunia. Siapa yang di dunia ini berusaha melepaskan kesulitan dari orang, maka kelak di akhirat Allah akan lepaskan dia dari kesulitan-kesulitan. Demikian juga ibu, siapa orang yang mencintai orang lain di dunia, maka kelak Allah akan mencintainya. Dan cinta Allah itu tentu beda dengan cinta kita, tidak berbatas. Jadi pertama, kalau kita ingin supaya bisa terus ya, apapun tetap kita sayang sama orang, pertama
pandang dia dengan pandangan seakan-akan melihat Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setiap amal itu kembali kepada kita. Seperti pantulan. Baik balik baik, buruk baik buruk, kembali buruk. Yang ketiga, bahwa apa yang kita temui di akhirat kelak itu jenisnya sama dengan jenis amal kita. Kalau kita suka menyayangi orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kita. Dan selebihnya ya tentu dalam konteks masing-masing ya. Kalau yang orang yang nakal itu anak kita, ya kita sebagai orang tua kewajiban kita untuk terus menyayanginya. Yang nakal itu mahasiswa atau mahasiswi, sebagai pengasuh, dosen, pembimbing, ya tentu kita harus menyayangi. Dalam konteks untuk saling mengajak kepada kebaikan. Saya pikir itu. Dan yang terakhir 3 tadi ada ya? Tadi apa tadi? Saya orang pesantren ya. Di pesantren itu ada cerita. Gurunya sama, bukunya sama, tapi jadinya beda. Yang satu jadi orang yang bermanfaat betul. Yang satu ternyata lulus, berhasil secara akademik, tapi ternyata kemanfaatan untuk masyarakatnya hampir-hampir gak ada. Kenapa? Ini di buku pesantren. Beda caranya belajar. Gurunya sama, bukunya sama, tapi cara belajarnya beda. Kalau sudah bicara cara belajar, itu adab. Yang satu belajar dalam keadaan selalu berwudu dan dia menghadap kiblat. Jadi dia menghadap kiblat, baca buku itu menghadap kiblat. Dia andaikan dirinya ini seperti sedang sholat, menghadap kiblat, berwudu. Yang satu ya biasa aja. Maka yang satu ini mendapatkan keberkahan yang luar biasa, melebihi melebihi yang lain. Walaupun gurunya sama, bukunya sama, adabnya beda. Yang kedua, sikap hati. Apa kata ilmu? Ini di pesantren ya. A'tini kullaka u'tika juz'i. Berikan saya semuamu, saya berikan kamu sebagianku. Jadi dedikasi. Itu bagian dari adab. Jadi dedikasi menuntut ilmu bagian dari adab. Masuk kuliah, kalau ada dosen cepat, tidak pernah ketinggalan, mengikuti matrikulasi dengan baik, semua proses ikuti, itu dedikasi. Itu bagian dari adab. Dan Islam ya, kalau kita lihat dari penjelasan para ulama, itu meletakkan adab itu pada posisi yang istimewa. Jadi mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, 2 hal ya. Jadi sikap Anda ketika sedang belajar itu ya. Kemudian dedikasi ya. Kesungguhan. Kalau saya meyakini, sering saya sampaikan bahwa ya kalau kita mau dunia ini lunak kepada kita pada saat kita sudah dewasa nanti, maka kita harus keras dengan diri kita pada saat kita muda. Jadi kalian adik-adik harus keras dengan dirinya. Pada saat muda kita keras dengan diri kita, dunia ini nanti akan lunak kepada kita pada waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca suratul Fatihah pertama dengan niat duduk kita, diam kita di masjid ini semoga menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
menambah kebaikan kita di sisi Allah dan mengurangi hal-hal yang tidak baik yang pernah kita lakukan, menjadi penebus dari dosa kita, khilaf kita, salah kita. Demikian pun kita niatkan majelis kita ini menjadi syafaat untuk orang tua kita yang melahirkan kita, guru-guru kita yang mendidik kita, dan juga kepada Nabi yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kita niatkan duduk kita pada hari ini adalah bagian dari mahabbah kita kepada beliau, cinta kita kepada beliau. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan asuma. Hassantu nafsi wa iyyakum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu anni wa ankum as-su' bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah yang Maha Kekal, dengan rahmat-Mu kami meminta pertolongan. Dengan rahmat-Mu kami meminta pertolongan. Dengan rahmat-Mu kami meminta pertolongan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Asli ahwalana wa ahwalal muslimin. Perbaikilah keadaan kami dan keadaan seluruh saudara-saudara kami umat Islam dan seluruh anak-anak bangsa. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma ya Allah, jagalah negara kami Indonesia, jadikanlah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ya Allah, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong kami ya Allah, bantu kami ya Allah. Tolong kami ya Allah, bantu kami ya Allah. Tolong kami ya Allah, tolong kami ya Allah, ala dzikrika, untuk selalu ingat kepadamu, wa syukrika, dan selalu mensyukurimu, wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah kami kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa la tadurrahum wa fikum warzuqna birrahum. Allahumma ya Allah, berkahilah anak-anak kami, mahasiswa-mahasiswa kami, putra-putri kami, turunan kami, dan janganlah mudaratkan mereka. Wafiqhum li ta'atika, berikanlah mereka taufik ya Allah kepada ketaatan untukmu, kepadamu ya Allah. Wafiqhum li ta'atika wa wafiqhum li ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Tuan Guru ada tiga materi juga disampaikan pada
Baik, selanjutnya mungkin biar jamaah bagian perkembangan lagi kemudian jamaahnya boleh selamat. Nah, Tuan Guru duduk saja mungkin Pak Adi boleh duduk. Oh, semuanya mau ke depan. Ini warga ya kalau di depan. Berarti